Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ingin membahas kembali khusus terjadinya intoleransi yang ada di Sumatera Barat. Kalau saya tidak salah di Padang, sekelompok orang merusak rumah di mana di dalam rumah itu terdapat anak-anak dan orang tua sedang memuliakan, memuji, menyembah Tuhannya. Saya ulangi sekali lagi, baru-baru ini terjadi lagi di kota Padang, kalau saya tidak salah di Sumatera Barat. Ada sekelompok orang melakukan pengerusakan, memecahkan kaca, mengusir orang dan anak-anak yang lagi berdoa menyembah Tuhannya. Bicara tentang Sumatera Barat, Padang, kalau kita balik pada zaman sejarah, dulunya Sumatera Barat ini sangat-sangat toleran, ya, dengan kaum adatnya yang menghormatin dan menyayangi sesama manusia. Namun setelah para kaum adat dikalahkan, bahkan dibunuh sama bangsa pendatang yang bernama Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol itu bukan asli suku Minang, kalau saya tidak salah. Dia adalah bangsa pendatang. Kalau saya tidak salah, saya baca sejarah, Tuanku Imam Bonjol itu bukan asli suku Minang dan bukan asli penduduk bumi Nusantara. Tuanku Imam Bonjol itu adalah keturunan bangsa pendatang yang merantau ke Minang pada saat itu, menyebarkan agama Islam dan berhasil menguasai Sumatera Barat dan mengalahkan, mengusir, bahkan membunuh kaum adat. Itu saya baca sejarahnya. Dan Tuanku Imam Bonjol inilah sama pasukannya yang membinasakan dan mau membumi hanguskan suku-suku Batak untuk mengajarkan agama Islam, di mana pada saat itu Tuanku Imam Bonjol bersama pasukannya masuk ke tanah Batak dan ribuan, bahkan ratusan ribu orang suku Batak hari itu banyak meninggal pada peperangan pada saat itu, kalau saya tidak salah. Sehingga pada saat itu hampir punah suku Batak. Cuma suku Batak atau suku Tapanuli masih diberikan Tuhan berkat, sehingga suku Batak sampai sekarang masih ada. Jadi apa yang terjadi di Sumatera Barat yang berkali-kali dan berulang-ulang menunjukkan bahwa sebenarnya para orang-orang Padang atau suku Minang sebaiknya kembalilah seperti suku Minang aslinya zaman dahulu. Suku Minang yang benar-benar terhormat, suku Minang yang menghargai orang lain, suku Minang yang memiliki cinta kasih, suku Minang yang tidak mengutamakan kekerasan. Bacalah sejarah Anda, saudara-saudaraku yang ada orang Padang suku Minang. Anda boleh membaca sejarah Anda. Kaum adat dahulu, waktu zaman kaum adat menguasai Sumatera Barat, suku Minang, itu luar biasa. Daerah Sumatera Barat diberkatin dan adem tentram, dan orang-orang pendatang disambut dengan baik. Cuma memang terjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana Tuanku Imam Bonjol berhasil menguasai daerah Sumatera Barat dan mengalahkan, bahkan membunuh para kaum suku adat. Dan sampai sekarang lah banyak yang intoleran ada di Sumatera Barat. Kalau kita balik lagi ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya pemerintah Prabowo harus tegas kepada daerah-daerah yang seperti ini. Ngapain kita memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agamanya dan berdoa kepadanya? Saya mau bilang kepada Anda, Bapak Prabowo, dan kalian semua para pimpinan di Indonesia ini, Bapak Prabowo, Anda itu Kopassus backgroundnya, dan banyak anggota Anda berasal dari Kopassus. Orang-orang yang seperti ini di Indonesia yang banyak terjadi di daerah-daerah yang banyak radikal, ini harus Anda tangkap
Saya katakan sekali lagi, harus Anda tangkap. Tidak boleh terjadi intoleransi di negara ini. Tidak ada Tuhan yang membenci manusia. Saya ingatkan kepada kalian semua orang yang ada suku Minang, suku Padang, yang intoleran, yang membenci kepada agama lain. Saya ingatkan kepada kalian, ya, kembalilah kalian kepada leluhur kalian yang dulu, ya, dulu sebelum masuk Imam Bonjol itu kaum adat itu sangat menghormati para pendatang, sangat memberikan keramat tamahan dan tidak pernah membenci para pendatang. Itu ingat, ya, jangan pernah dihapus sejarah itu. Cuma apa boleh buat, pada saat itu kaum adat di Sumatera Barat dikalahkan sama Imam Bonjol dan pasukannya. Dan disitulah dimulainya adanya intoleransi kepada orang yang berbeda dengannya. Saya ulangi sekali lagi, sejarah mencatat pasukan Imam Bonjol banyak membasmi dan membunuh hanguskan suku kami, suku Tapanuli, suku Batak. Tapi sejarah ini tidak dicatat dalam pelajaran sejarah Indonesia. Peperangan untuk menyebarkan agama Islam di Tapanuli itu banyak mengorbankan jiwa dan nyawa. Cuma pada saat itu pasukan Imam Bonjol dikalahkan sama Belanda, sehingga saat ini orang Batak mulai tumbuh dan menjadi agama Kristen mayoritas di situ. Sejarah ini harus dicatat. Cara penyebaran agama Islam dilakukan oleh Tuan Imam Bonjol banyak mengorbankan manusia suku kami, suku Tapanuli, suku Batak. Jadi intoleransi saya kecam keras. Bapak Prabowo dan Menteri Agama, Anda ini berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami yang minoritas selalu korban dan korban dan korban dan korban. Saya hanya ingatkan kepada Anda, Bapak Prabowo, ya, Bapak Menteri Agama, kalau tidak bisa lagi kalian jamin kebebasan beragama di negara ini, kebebasan untuk memeluk agama, dan tidak kalian menindak tegas apa yang dilakukan oleh para intoleran, ya, saya ingatkan sekali lagi, Indonesia cepat atau lambat pasti akan bubar. Saya ingatkan sekali lagi Anda, kepada Bapak Prabowo dan Menteri Agama, dan kalian kepada orang yang petinggi-petinggi Indonesia ini, kalau tidak bisa lagi kalian menjamin kebebasan beragama di negara ini di semua provinsi, ya, tidak terkecuali namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalian tidak bisa menjamin orang untuk bebas beragama, maka cepat atau lambat negara ini akan bubar. Gak ada guna Anda, Bapak Prabowo, berorasi ke sana kemari, mengatakan Indonesia hebat, Indonesia segala macam, mengatakan mimpi Indonesia, Indonesia maju 2045. Tidak ada guna. Kenapa? Hal yang paling mendasar belum selesai di negara ini. Hal yang paling mendasar, kebebasan beragama, belum selesai di negara ini, dan pemerintah Indonesia belum menindak tegas para orang-orang yang intoleran, sehingga orang-orang terus melakukan, terus-menerus mengulang hal yang sama, mengusir orang yang beribadah, meminta gereja-gereja supaya mengambil izin untuk membangun. Padahal seluruh masjid dan musola yang ada di seluruh Indonesia ini, baik di daerah kami yang mayoritas Kristen Tapanuli, itu tidak ada izin. Ngapain kita minta izin untuk membangun rumah ibadah? Padahal rumah ibadah ini bukan untuk sarang narkoba. Rumah ibadah itu bukan untuk prostitusi. Rumah ibadah itu bukan untuk korupsi. Rumah ibadah itu harus netral. Karena rumah ibadah itu dibangun untuk menyembah dan memuliakan Tuhan mereka masing-masing. Saya ulangi sekali lagi kepada Anda, Bapak Prabowo. Ngapain gereja harus ada izin? Ngapain orang berdoa untuk harus ada izin? Sementara di daerah kami yang mayoritas Kristen di Tapanuli, itu tidak ada sekalipun ada izin untuk membangun masjid musola. Dan kami orang Kristen tidak pernah melarang. Anda lihat di Parapat begitu besarnya masjid, Anda lihat di Borong-Borong begitu besarnya masjid, ada kami ributin? Tidak ada. Makanya harus ada hal yang sama seperti itu. Salam toleransi dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa, Trino Fernando Sianturi. Merdeka, merdeka, merdeka.